Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Bercumbu dengan Genderuwo. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Gresik 1994. Hari ini Anissa dan Bobby suaminya bersiap untuk pindah ke rumah baru mereka. Sebenarnya rumah ini sudah dibeli cukup lama, yaitu 8 tahun yang lalu. Anissa pula yang memilih tempatnya karena tertarik dengan suasana pedesaan yang sejuk dan warga yang terlihat ramah. Hanya saja, setelah transaksi 8 tahun lalu, adik perempuan Bobby mendapat tawaran pekerjaan yang menggiurkan sebagai TKW di Taiwan. Atas kesepakatan keluarga, sang adik yang bernama Rahma pun berangkat bersama temannya. Dan terbukti, Rahma merasa nyaman bekerja di luar negeri. Bahkan setiap bulan dia bisa mengirimi ibunya uang yang cukup banyak. Sejak kepergian sang adik, Bobby dan Anissa lah yang menemani sang ibu. Karena bapaknya meninggal sekitar sebulan sebelum Rahma berangkat ke Taiwan. Setelah hanya sekali pulang 5 tahun yang lalu, kali ini Rahma mengaku ingin pulang kampung seterusnya. Dia juga menemukan laki-laki yang siap untuk melamar, yaitu Raihan, TKI yang juga bekerja di Taiwan dan berasal dari Jawa Barat. Rahma pun siap menemani ibunya setelah menikah, dan katanya hal itu sudah dibicarakan dengan Raihan. Rencananya, nanti setelah menikah mereka berdua akan membuka toko sembako bermodal tabungan selama bekerja di Taiwan. Bobby dan Anissa yang sudah punya 2 anak pun diizinkan oleh ibunya untuk menempati rumah yang sudah 8 tahun belum ditinggali itu. Sebelum berangkat, Bobby mewanti-wanti Rahma agar menjaga ibu dengan segenap jiwa dan raga, termasuk untuk semakin meyakinkan calon suaminya bahwa Rahma tak boleh dibawa ke Jawa Barat. Iya mas, aku sudah bicarakan kok dengan Mas Rehan. Doain ya nikahanku lancar 5 bulan lagi, jawab Rahma pada sang kakak. Bobby dan Anissa pun diantar oleh sanak keluarga dan beberapa tetangga. Kebetulan jaraknya cukup jauh, sekitar 5 km dari rumah ibunya. Rumah baru ini memang tidaklah terlalu besar. Hanya ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, serta kamar mandi. Tapi bagi Anissa rumah itu sudah lebih dari cukup kalau hanya ditempati oleh 4 orang saja. Setelah mengadakan acara selamatan sekaligus perkenalan pada tetangga baru, Anissa pun memutuskan untuk membereskan barang-barangnya, yang sebagian besar memang masih berantakan. Tadinya ibu mertua dan adik iparnya mau menginap, tapi lalu dibatalkan setelah merasakan air di kamar mandi yang katanya terlalu dingin. Akhirnya, Bobby dan Anissa hanya berdua membersihkan rumah baru mereka. Keesokan paginya sekitar jam 5 pagi, Anissa terbangun saat mendengar suara dari sang suami yang hendak berangkat kerja. Dek, aku berangkat dulu ya, pamit Bobby pada istrinya. Aduh, maaf ya mas, aku gak sempat menyiapkan sarapan, jawab Anissa dengan gelagapan. Bobby hanya tersenyum karena dia tahu istrinya kecapean. Gak apa-apa dek, kamu kan capek, nanti aku sarapan di warung dekat kantor,
jawab Bobby lalu mencium kening istrinya. Setelah memeluk sang istri dan mencium kening kedua anaknya yang masih pulas tertidur, Bobby pun menghidupkan sepeda motor dan segera berangkat kerja. Bobby bekerja sebagai seorang security di salah satu pabrik daur ulang plastik di dekat kota. Di sana ada 3 shift jaga. Shift pertama atau pagi bertugas dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Shift kedua dari jam 3 sampai jam 11 malam, dan shift terakhir yaitu shift malam dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Hari itu, Bobby mendapatkan tugas shift pagi. Jadi dia harus berangkat sebelum jam setengah 6. Selain karena belum sarapan, jarak ke kantornya juga cukup jauh. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Tak lama kemudian, Anissa pun bergegas membereskan rumah, mumpung kedua anaknya masih tidur. Karena jika kedua anaknya sudah terbangun, maka akan sulit baginya untuk membereskan rumah. Apalagi anak keduanya masih berumur 2 tahun. Setelah membereskan rumah, Anissa pun pergi ke halaman belakang. Dipandangnya setiap sudut halaman itu. Semuanya masih berserakan dengan tumpukan sampah tampak di mana-mana. Rumput-rumput dan tanaman liar juga banyak yang sudah tinggi. Tentu saja hal itu wajar, karena bertahun-tahun rumah itu tak ditempati, dan hanya setiap 2 atau 3 bulan sekali Bobby dan Anissa menyempatkan diri bersih-bersih di sana. Andri, sang sulung yang berumur 4 tahun, tiba-tiba terbangun. Sambil tangannya memegang sapu lidi, Anissa pun berkata, "Andri, ibu akan membersihkan halaman belakang. Jaga adikmu ya, kalau dia bangun ajak main ya." Sambil menggosok-gosok matanya, Andri pun mengangguk. Tapi dia membaringkan tubuhnya lagi, sepertinya masih sangat mengantuk. Anissa pun langsung mulai membersihkan halaman belakang rumahnya itu. Dia sempat bergumam dalam hati, halaman belakang akan cukup bagus dan rapi jika ditanami macam-macam sayuran. Ketika sedang asik mencabuti rumput liar, tiba-tiba Anissa dikejutkan dengan suara geraman. Sempat ada rasa takut sebentar, tapi Anissa lalu berpikir bahwa mungkin itu hanya suara gesekan daun atau batang-batang pohon yang memang banyak tumbuh di sekitar. Anissa lalu beristirahat sejenak. Matanya tertuju pada kebun tetangga yang berada di samping halaman belakang rumahnya. Tampak begitu rapi di matanya. Pepaya, mangga, dan sawo tampak semuanya berbuah cukup lebat. Tapi yang paling menarik perhatian Anissa adalah pohon sawo yang tumbuh di kebun itu. Buahnya begitu banyak sehingga membuatnya menelan ludah berulang kali. Anissa pun melangkah mendekati pohon sawo itu. Dari beberapa buah yang jatuh, ada satu yang tampak bersih. Dia pun mengambil buah itu lalu dibersihkan dengan ujung bajunya. Begitu dimakan, ternyata rasanya enak. Setelah makan sawo tersebut, Anissa kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia melanjutkan kegiatan membersihkan rumput-rumput liar. Tak lama kemudian, dia dikejutkan dengan punggungnya seolah-olah ada yang menyentuh. Anissa kaget, tapi begitu dia membalikkan badan, ternyata tak ada siapapun. Tentu saja, Anissa kebingungan. Dia sempat terdiam terpaku beberapa saat. Tapi kemudian terdengar suara tangisan anaknya.
Anissa segera masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu suara Wulan si bungsu. Karena kedua anaknya masih terlihat mengantuk, Anissa pun kembali menidurkan mereka berdua. Setelah Andri dan Wulan tertidur lagi, Anissa ingin kembali membersihkan halaman belakang. Tapi lalu dia teringat kejadian aneh tadi. Akhirnya, karena keraguan semakin kuat, Anissa memilih membereskan dapur dan menyiapkan sarapan. Sekitar jam 7, Andri dan Wulan bangun bersamaan. Kedua anak itu lalu segera disuapi, dan untungnya mereka berdua tak rewel di rumah baru. Setelah itu, Anissa menyalakan TV. Andri si sulung lalu diminta untuk menjaga adiknya. Siang harinya, Anissa merasa kecapean. Andri dan Wulan juga terlihat mengantuk, dan akhirnya mereka bertiga sama-sama tidur di depan TV. Anissa terbangun ketika mendengar tangisan dari Wulan. Dilihatnya jam dinding, ternyata sudah hampir jam 4. Anissa pun bergegas mandi karena kedua anaknya belum mau dimandikan. Di tengah-tengah mandi itu, terdengarlah suara ketukan di pintu kamar mandi. "Buka, buka!" Anissa berteriak, "Sebentar mas!" karena mendengar suara suaminya. Bobby yang hendak membuang air kecil lalu terkejut saat melihat punggung sang istri tampak kebiruan seperti memar. Dia pun menanyakan penyebab dari luka memar itu. "Kenapa punggungmu, Dek? Ini sakit apa tidak?" tanya Bobby sambil sedikit menekan punggung Anissa. "Gak tahu mas, mungkin tadi gak sengaja kebentur pas bersih-bersih, atau mungkin karena kecapean aja," tutur Anissa setelah menggelengkan kepala. Bobby mengiyakan perkataan sang istri karena mungkin dia memang kecapean. Apalagi Bobby tak bisa membantu karena tadi mendapatkan shift pagi. Hari demi hari berlalu dan mereka merasa nyaman di rumah baru. Para tetangga juga terlihat baik dan ramah. Beberapa dari mereka sering berkunjung ke rumah Bobby. Seminggu kemudian, Bobby mendapat giliran shift malam. Dan malam ini dia berangkat lebih awal karena akan singgah ke rumah ibunya untuk mengantarkan makanan. Anissa mengantar suaminya sampai di depan pintu sambil membawa nasi dan telur dadar yang akan diberikan pada ibu mertuanya. Setelah sang suami pergi, Anissa pun masuk ke dalam rumah. Tak lama setelah mengunci pintu, tiba-tiba terdengar pintu tersebut diketuk. Anissa yang merasa tak ada janji dengan siapapun, lalu menyingkap gorden jendela untuk memastikan siapa tamu yang datang. Tampak seorang wanita cantik setengah baya sedang berdiri di depan pintu. Melihat Anissa membuka gorden jendela, wanita itu pun tersenyum. Anissa kembali membuka pintu. "Maaf, ibu mencari siapa?" Wanita tersebut lalu menjawab bahwa namanya adalah Sulastri. Dia adalah pemilik kebun belakang rumah, tapi tinggal di desa sebelah. Dia sengaja datang untuk memberikan sawo yang sudah dipanen beberapa hari lalu. Katanya untuk perkenalan sebagai tetangga baru. "Mas ada di rumah?" tanya ibu itu. Anissa pun menjawab bahwa suaminya baru saja berangkat kerja. Bu Sulastri lalu menyodorkan plastik cukup besar yang berisi banyak sawo. Setelah mengucapkan terima kasih, Anissa menawarkan masuk ke dalam rumah. Tapi belum sempat wanita itu menjawab,
tiba-tiba Wulan, anak bungsunya, terbangun. Anissa pun langsung meraih dan menggendongnya. Anehnya, Wulan langsung menjerit ketakutan saat melihat Bu Sulastri. Akhirnya, wanita itu pamit pulang sambil menitipkan salam pada suami Anissa. Anissa pun menutup lagi pintunya. Tapi tiba-tiba hidungnya mencium aroma bau amis yang sangat menyengat, sampai-sampai membuatnya hampir muntah. Karena perasaannya tak enak, Anissa kembali menyibakkan gorden jendela untuk mengintip keluar. Dan anehnya, wanita yang mengaku bernama Sulastri tadi sudah lenyap entah kemana. Sambil menggendong Wulan yang mulai tenang, Anissa mencoba mencari dengan melihat ke sekeliling halaman rumah. Tapi tak ada seorang pun di sana. Andri sang sulung lalu berjalan menghampiri ibunya. "Andri nggak cium bau amis?" tanya Anissa. Andri menggeleng pelan, lalu menarik tangan ibunya dan minta ditemani menonton televisi. Anissa tentu merasa aneh. Rasanya mustahil Andri tak mencium bau amis sekuat tadi. Perlahan bau amis itu memudar, dan Anissa berencana besok akan menanyakan tentang Bu Sulastri pada tetangga sebelah. Sekitar jam 9 malam, Anissa menidurkan kedua anaknya. Untungnya suasana terasa aman dan tak ada gangguan apapun. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, Bobby sudah sampai di rumah. Seperti biasa, dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan membasuh wajah. Begitu keluar dari kamar mandi, Bobby memanggil-manggil istrinya dengan suara keras. Sambil berteriak, Bobby mengatakan ada banyak belatung di meja makan. Anissa pun sangat terkejut dan segera tergopoh berlari ke arah dapur. Ternyata belatung itu berasal dari kantong plastik yang ada di sana. Dengan wajah ketakutan, Anissa bercerita bahwa tadi ada seorang ibu bernama Sulastri yang mengaku sebagai pemilik pohon sawo di belakang. "Tadi di plastik itu banyak sawonya, Mas. Katanya sebagai perkenalan kita sebagai tetangga baru." Karena merasa ada yang tidak beres, Bobby dan Anissa pun saling berpandangan. Lalu Bobby berusaha menenangkan istrinya. Dia juga minta agar Anissa tak menceritakan pada siapapun, agar sang istri tidak semakin takut. Waktu dan hari terus berlalu. Bobby dan Anissa sudah melupakan peristiwa tentang buah sawo yang berubah menjadi belatung itu. Suatu malam, Bobby bergabung dengan remaja Karang Taruna dan bapak-bapak warga setempat. Mereka menyiapkan barang-barang untuk acara di balai desa esok hari. Kebetulan besok ada rapat yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Camat. Sementara itu, Anissa menidurkan kedua anaknya setelah menonton televisi sampai jam 9. Waktu menunjukkan jam 10 malam ketika Anissa terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan pinggangnya. Perlahan dia membuka mata dan melihat suaminya sudah berada di kamar. Melihat Andri dan Wulan tertidur, Bobby langsung mengganti celana panjangnya dengan sarung dan segera mendekap tubuh Anissa. Sambil berbisik, dia meminta jatah pada sang istri. "Tunggu ya Mas, aku ke kamar mandi dulu," ucap Anissa sambil berdiri bangkit dari tidurnya.
Ketika Anissa keluar dari kamar mandi, samar-samar telinganya menangkap suara riuh dari luar rumah. Anissa pun melihat keluar lewat jendela, dan alangkah terkejutnya dirinya karena Bobby suaminya berada di sana bersama beberapa warga. Melihat hal itu, Anissa langsung kembali ke dalam kamar untuk memastikan, dan benar saja, suaminya sudah tak ada di sana. Hanya ada 2 anaknya yang sedang tertidur pulas. Sementara itu, sarung yang tadi dipakai oleh suaminya ternyata sudah terlipat rapi di atas kasur. Tiba-tiba, tercium lagi bau amis yang sangat menyengat memenuhi seisi ruangan. Tak lama kemudian, Bobby pun pulang. Bersamaan dengan itu, bau amis tadi lenyap tak bersisa. Anissa sengaja menunggu sang suami ke kamar mandi, lalu menginterogasi. "Mas, sampean barusan pulang ke rumah apa enggak?" tanya Anissa. Begitu Bobby menggeleng, Anissa pun kebingungan. Jika tadi suaminya tidak pulang ke rumah, lalu siapa yang tadi masuk ke kamar dan mau mengajaknya berhubungan badan? Pertanyaan itu terus menghantui benak Anissa. Belum sempat bercerita lebih lanjut, sang suami mengeluh kecapean dan mengatakan ingin segera tidur. Anissa pun tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Hari demi hari berlalu lagi, dan Anissa memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah itu. Dia juga tak ingin bercerita pada sang suami karena takut Bobby berpikir macam-macam. 2 minggu berlalu, Anissa mencoba melupakan peristiwa aneh yang menimpanya, dan dia hanya menyimpan cerita itu dalam hatinya. Suatu hari, Bobby mendapat shift sore. Sekitar jam 8 malam, Wulan kembali menangis. Ternyata dia sudah mengantuk. Akhirnya Anissa menidurkannya, dan kebetulan Andri sang sulung juga menguap berkali-kali. Tak lama kemudian, Anissa pun ikut tertidur. Anissa lalu dikagetkan lagi dengan guncangan pada tubuhnya. Begitu membuka mata, terlihat jam dinding menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Berarti belum terlalu lama dia tertidur. Di depannya telah berdiri Bobby sang suami, lengkap dengan pakaian satpamnya. "Kok sudah pulang jam segini, Mas?" Anissa bertanya dalam keadaan yang masih sedikit mengantuk dan perut yang merasa mual karena aroma amis yang tiba-tiba datang lagi. Bobby tidak menjawab dan justru langsung mendekap tubuh Anissa dengan penuh nafsu. Wajah dan leher Anissa diciuminya berkali-kali. Sebenarnya Anissa merasa agak risih karena Bobby sangat berbeda dan terlihat begitu bernafsu. Tapi dia lalu teringat bahwa baru tadi siang dia selesai menstruasi. Bobby terus mendekap dan mencium Anissa dengan ganas. Tak terasa, tak tersisa lagi selembar pakaian pun di tubuh Anissa. Ketika Bobby akan melampiaskan hasratnya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dan namanya dipanggil-panggil. Sangat jelas, itu adalah suara suaminya. Saat itulah seluruh sendi Anissa terasa lemas. Pertanyaan yang kini muncul adalah, siapa laki-laki yang sedari tadi mencumbunya? Karena suaminya berada di depan rumah.
Tapi laki-laki tadi tiba-tiba lenyap entah kemana. Anissa sempat mengitarkan pandangan, dan di dalam kamar tak ada siapapun selain Andri dan Wulan yang masih nyenyak tertidur. Anissa pun terguncang. Lalu dengan panik dia mengambil selendang yang biasa dipakai untuk menggendong Wulan. Dengan kain itu dia menutupi tubuhnya. Saat itulah dia sadar bahwa jika sosok tadi adalah suaminya, maka tak mungkin bisa masuk ke dalam rumah. Karena pintu depan sedang terkunci dan Bobby tidak punya kunci cadangan. Berarti siapa yang masuk tadi? Anissa lalu bergegas membuka pintu dan mendapati sang suami sedang berdiri di sana. Tentu saja Bobby merasa heran dan curiga. Loh, kamu kenapa kok gak pakai baju? Karena takut dan kebingungan, Anissa terdiam dengan wajah yang pucat. Dan karena tak mampu menemukan jawaban, Anissa pun pingsan tak sadarkan diri. Sekitar jam 10, Anissa tersadar. Sekujur tubuhnya tampak membiru seperti memar. Di sana sudah ada beberapa anggota keluarga, termasuk orang tua dan ibu mertuanya. Juga ada Rahma sang adik ipar. Mereka ternyata sudah dikabari oleh Bobby sebelumnya. Kebetulan rumah orang tua Anissa juga tak terlalu jauh dari rumah ibunya Bobby. Setelah merasa agak tenang, Anissa menceritakan semua kejadian yang dialami, mulai dari semenjak pindah rumah sampai peristiwa barusan. Andri pun memeluk erat sang istri. Dia juga membisikkan permintaan maaf karena tadi sempat berpikir macam-macam. Setelah Anissa bercerita panjang lebar lagi termasuk bau amis yang beberapa kali datang, akhirnya pihak keluarga sepakat untuk mengundang Pak Ali, seorang ustadz yang biasa membantu warga jika ada gangguan makhluk gaib. Tanpa menunggu lama, Bobby pun segera berangkat menjemput Pak Ali. Sekitar 10 menit kemudian, Pak Ali datang bersama Bobby. Setelah mendengar keterangan dari Bobby dan Anissa, Pak Ali langsung menyusuri halaman sekitar rumah, mulai dari depan sampai belakang. Beliau lalu berhenti ketika sampai di bawah pohon sawo besar belakang rumah. Di sana, Pak Ali berdiri sambil bersedekap. Tampak mulutnya komat kamit membaca doa. Anissa dan Bobby mengawasi dari dekat pintu belakang rumah. Tiba-tiba, terdengar hembusan angin besar disertai bau amis yang menyeruak. Kali ini bukan hanya Anissa yang mencium. Bobby juga bisa mencium bau amis itu, termasuk orang tua dan mertuanya yang langsung ikut ke belakang karena bau itu begitu menyengat. Setelah angin besar berhenti, tiba-tiba pohon sawo itu berguncang hebat secara ajaib. Mata Anissa terbelalak ketika melihat sosok besar berbulu lebat dengan mata merah menyala duduk di atas salah satu dahan yang besar. Sosok itu begitu menyeramkan. Tatapannya sangat tajam, tepat mengarah pada Anissa. Tapi begitu ditanya pada sang suami, Bobby mengaku tak melihat apapun. Anissa pun segera menenggelamkan tubuhnya di dalam pelukan Bobby. Pak Ali masih terlihat komat kamit. Tak lama kemudian, sosok mengerikan itu lenyap dari pandangan Anissa.
tapi telinganya lalu mendengar suara erangan keras seperti kesakitan. Lagi-lagi, Bobby mengaku tak mendengar apapun ketika Anissa bertanya. Karena rasa takut semakin kuat, Anissa pun pingsan lagi. Dia lalu tersadar tak lama setelah dibawa ke dalam kamar. Atas saran Pak Ali, Bobby diminta untuk mendatangi pemilik kebun. Karena tak tahu siapa pemilik kebun itu, dia disarankan untuk bertanya pada Pak RT. Saat itu juga, Bobby mengunjungi rumah Pak RT, yaitu Pak Sunaryo. Akhirnya, dengan dibantu oleh Pak RT, si pemilik kebun didatangkan ke rumah Bobby malam itu juga. Dia adalah Pak Bahrun dan tinggal di desa sebelah. Tanpa basa-basi, Pak Ali langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan pohon sawo itu. Karena menurut penerawangannya, yang tinggal di sana adalah sosok genderuwo. Pak Bahrun terlihat gugup dan ragu, tapi akhirnya mulai bercerita atas desakan Pak RT. Ternyata penjelasan Pak Bahrun sangat mengejutkan. Katanya, sosok genderuwo itu konon adalah peliharaan dari adik almarhum kakeknya yang sudah lama meninggal. Karena teringat peristiwa beberapa minggu lalu, Anissa pun langsung nyelonong bertanya, "Siapa namanya, Pak?" Dan jawaban Pak Burhan begitu mengguncang Anissa. "Namanya Mbah Sulastri." Spontan ingatan Anissa kembali pada peristiwa ketika seorang ibu memberinya seplastik sawo yang kemudian berubah menjadi belatung di meja makan. Pak Burhan lalu melanjutkan ceritanya. Katanya, Mbah Sulastri dulu memang tinggal di rumah ini, tapi sebelum direnovasi. Sejak remaja dan Pak Burhan belum lahir, konon Mbah Sulastri merantau tapi tak jelas kemana. Mbah Sulastri sempat pulang setelah belasan tahun merantau. Katanya dia mau menikah. Dan ketika itu Pak Burhan masih kecil. Dan atas permintaan calon suaminya, acara dilangsungkan di Jawa Tengah, yaitu kampung halaman sang calon suami. Pihak keluarga pun setuju dan di rumah hanya diadakan acara selamatan kecil-kecilan. Pak Burhan ketika itu sebenarnya mengaku aneh. Karena calon suami Mbah Sulastri benar-benar mewanti-wanti agar keluarga di sini tak mengadakan acara apapun kecuali selamatan kecil-kecilan. Konon itu menjadi persyaratan yang diminta oleh kakeknya. Pihak keluarga sebenarnya sempat meminta Mbah Sulastri berpikir ulang karena permintaan calon suaminya yang terdengar tidak masuk akal. Dan lagi, umur Mbah Sulastri ketika itu sudah hampir 40 tahun. Jadi seharusnya bisa berpikir masak-masak untuk sesuatu sepenting pernikahan. Tapi karena Mbah Sulastri sudah cinta mati, keluarga terpaksa menyetujui dan semua acara dilangsungkan di Jawa Tengah. Tapi sayang, kejadian tragis menimpa Mbah Sulastri dan suaminya. Sehari setelah pernikahan, Mbah Sulastri dan suaminya ditemukan meninggal secara mengenaskan. Jenazah mereka terbaring di atas ranjang dan tubuh mereka hancur seperti dicabik binatang buas. Pak Burhan yang ketika itu masih kecil ikut menginap di sana bersama kakek dan neneknya. Mereka sempat tertahan selama seminggu karena kejadian itu. Ternyata, menurut salah satu orang pintar di sana, Mbah Sulastri dan suaminya sepakat melakukan pesugihan, yaitu
Mbah Sulastri menikah dengan genderuwo. Hanya saja entah kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga terjadi peristiwa tragis itu. Pak Bahrun mengaku awalnya kurang terlalu paham, tapi sepulang dari sana, kakeknya yang bernama Mbah Roso menjelaskan secara panjang lebar. Lalu Pak Bahrun mengatakan, "Umur saya sekarang 50 tahun, jadi kejadian itu kira-kira hampir 40 tahun yang lalu." Kata Pak Bahrun, ketika itu keluarga tentu sangat berduka. Konon terjadi juga kekacauan aneh di rumah suami Mbah Sulastri. Lalu, entah bagaimana awalnya, semua sepakat bahwa genderuwo itu harus dipindah. Dan akhirnya, tempat yang dipilih adalah pohon sawo di kebun belakang yang sebenarnya adalah jatah warisan untuk Mbah Sulastri. Tak ada yang aneh lagi sejak saat itu. Hanya saja beberapa hari sebelum Mbah Roso meninggal dunia, sekitar 10 tahun sejak kejadian tragis itu, Pak Bahrun sempat dipanggil. Kata beliau, ada rahasia penting yang akan disampaikan. Ternyata sang kakek mengatakan bahwa entah kapan suatu saat nanti genderuwo itu akan berulah. Tapi karena Pak Bahrun juga tak paham waktunya, maka hal itu tak pernah diceritakan pada siapapun. Kata Mbah Roso, genderuwo itu akan tetap tinggal di pohon sawo sampai dia menemukan wanita yang dia sukai. Dan wanita itu harus berweton Selasa Wage. Cerita itu sempat terjeda sejenak karena Anissa buru-buru mengaku bahwa dirinya memang berweton Selasa Wage. Kekhawatiran tentu semakin besar dirasakan Anissa. Pak Bahrun pun kembali melanjutkan ceritanya. Konon, kata Mbah Roso, jika sudah menemukan wanita yang disukai, genderuwo itu akan memaksa sang wanita menikah dengannya, dan dengan iming-iming pesugihan. Tapi bukan pernikahan selayaknya manusia biasa. Genderuwo itu akan datang dan minta dilayani oleh sang wanita dengan menyerupai orang terdekat dari wanita itu. Dan jika sampai berhubungan badan, maka wanita itu akan dibawa ke alamnya. Suasana mendadak panik karena Anissa tiba-tiba jatuh tersungkur. Sempat sebentar tak sadar, dia lalu ditanyai oleh Bobi sang suami. Dengan menangis sambil memeluk suami tercinta, Anissa mengaku bahwa 2 kali didatangi oleh sosok mirip suaminya. Tapi untungnya, setiap kali sosok itu akan melakukan sesuatu lebih jauh, Bobi segera datang dan sosok itu lenyap entah kemana. Selama ini dia memang tak bercerita terlalu rinci karena takut sang suami berpikir macam-macam. Tangis Anissa pun pecah di pelukan suaminya. Pak Bahrun lalu berkali-kali meminta maaf. Beliau mengaku memang tak tahu kapan peristiwa yang diramal oleh almarhum Mbah Roso akan terjadi. Juga tak tahu kalau genderuwo itu menyukai Anissa. Dan tentu Pak Bahrun tak tahu pula bahwa Anissa berweton Selasa Wage seperti yang pernah disampaikan almarhum sang kakek. Setelah semua selesai memberi keterangan, giliran Pak Ali yang berbicara. Kata beliau, sosok genderuwo itu memang terasa sangat kuat.
dan Pak Ali mengaku tak mampu mengatasinya sendiri. Akhirnya, beliau minta diantar ke rumah salah satu temannya yang juga seorang guru ngaji, sekitar 10 km dari sana. Ini kayaknya genting, jadi harus diatasi segera. Pak RT lalu memanggil anak laki-lakinya untuk mengantar Pak Ali. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Ali datang membawa temannya, yaitu Pak Yahya. Beliau berdua lalu berjalan menuju ke pohon sawo tersebut. Setelah keduanya terlihat komat kamit membaca doa, tiba-tiba terjadilah peristiwa yang sungguh di luar nalar. Ada sesosok tinggi besar berbulu hitam tebal keluar dari dalam pohon sawo itu. Sosok itu meraung-raung seperti kesakitan sambil berlari mengelilingi pohon sawo. Pemandangan itu disaksikan oleh semua orang, kecuali ibu mertua Bobby yang menemani Andri dan Wulan tidur di kamar. Kejadian aneh itu berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya sosok genderuwo itu terbakar seluruh tubuhnya, lalu menjelma menjadi kepulan asap yang kemudian menghilang setelah meninggalkan suara erangan yang terdengar begitu memilukan. Pak Ali dan Pak Yahya terlihat sama-sama berkeringat. Lalu beliau berdua meminta semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Di sanalah Pak Yahya menjelaskan, "Insya Allah, jin jahat itu sudah pergi dari sini. Hanya saja, agar lebih aman, Mas Bobby dan Mbak Anissa saya sarankan membuat acara khataman Al-Quran ya. Masalah berapa harinya saya serahkan ke sampean berdua." Sekitar jam 1 dini hari, Pak Ali dan Pak Yahya pamit pulang. Bobby sempat memberikan amplop berisi uang, tapi beliau berdua menolak. Tak lama kemudian, Pak RT juga pulang. Bobby lalu berdiskusi dengan istrinya. Kedua orang tua dan mertuanya pun dimintai pendapat. Akhirnya mereka semua sepakat, mulai besok malam akan mengadakan khataman Al-Quran selama seminggu dengan mengundang beberapa tetangga. Syukurnya, sejak saat itu tak ada lagi gangguan yang dialami oleh Anissa. Orang tua dan mertuanya juga sering berkunjung bergantian dan menginap, terutama ketika Bobby mendapatkan shift malam. Hanya saja, pohon sawo besar yang berada di belakang rumahnya perlahan mengering dan akhirnya mati. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami bercumbu dengan genderuwo. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.